Marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, termasuk pada pagi hari ini. Allah berikan kepada kita semuanya nikmat iman, Islam. Allah berikan pada kita semuanya kesehatan. Allah berikan pada kita semuanya semangat untuk kita menuju sukses fid dunya wal akhirah. Kita menjadi orang yang bahagia, senang di dunia, dan layak nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah senantiasa kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku memohon kepada kamu ridho Engkau, kepuasan Engkau atas semua perbuatan yang aku lakukan. Semoga aja dalam 24 jam dalam sehari semuanya Engkau terima dan layak untuk mendapatkan balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berkumpul di rumah Allah, termasuk kita sekarang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di masjid, yang dia lakukan apa? Yakni belajar tentang Al-Quran, mengkaji tentang Al-Quran, membaca Al-Quran, maka kata Rasulullah Muhammad SAW akan berikan 4 hal. As-sakinah, ketenangan. Apakah ketenangan di rumah, ketenangan di kantor, ketenangan di jalan, ketenangan dalam menyelesaikan masalah. Itu Allah senantiasa semoga aja memberikan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah senantiasa memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, dan demikian pula malaikat mengelilingi kepada kita semuanya. Demikian pula Allah mencatat, menyebut nama kita di sisi para malaikat. Ayat hadirun, kita masih di surat Al-Baqarah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu, itulah kitab, yaitu kitab Al-Qur'an. Atau para mufassir berikan keterangan dzalika itu maknanya adalah hadzal kitab, kitab yang jelas diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad tahun yang lalu, ya, yang diturunkannya berdasarkan dari an-nuzul. Jadi diturunkan ketika ada sebab, diturunkan memang keperluan, diturunkan memang waktunya turun, sehingga komplit 30 juz, gitu ya, ada 114 surat. Itulah kitab Al-Quran yang tersusun begitu indah, yang kita baca setiap saatnya. Lafaz-lafaz itu semuanya adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, ya. Apakah isi informasinya berkaitan dengan masalah masa lampau? Kalau masa lampau itu kan kita tinggal, oh betul, berarti mungkin dibuktikan oleh para arkeolog, ya, para ahli sejarah, ahli purbakala, sehingga mereka meneliti, oh ternyata betul informasi yang disampaikan oleh Al-Quran, karena Quran isinya informasi. Demikian pula Quran itu menginformasikan tentang kondisi yang ada, seperti kemarin yang sudah kita bahas, yakni bagaimana kondisi kita ini tercipta, ya, kita ini tercipta. Kita ini tercipta dari, didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari nutfah, ya, gitu ya, min nutfatin amsaj, yaitu dari saripatinya, gitu ya, dari sperma yang kemudian dipancarkan, kemudian Allah menjadikannya menjadi manusia. Sehingga dalam ayat yang lain Allah juga gambarkan bagaimana perjalanan proses dari sperma menjadi segumpal daging, menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, akhirnya berubah menjadi tulang belulang,
Dari tulang belulang itulah sehingga berubah lagi menjadi dibungkus oleh daging. Jadilah akhirnya manusia dengan perjalanan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara komplit di situ di dalam Al-Qur'anul Karim, yang ketika itu Rasulullah belum pernah kuliah kedokteran. Nah, gitu ya. Ternyata betul isi daripada semua Al-Qur'an tentang proses penciptaan manusia, kondisi manusia, tahapannya bagaimana, jelas komplit semuanya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Termasuk juga Allah menciptakan otak manusia, ya. Otak itu asalnya dari cuma satu tetesan air mani, bayangkan ya. Jadi setetes air mani yang bercampur dengan sel telur, berikutnya lagi berarti menjadi segumpal darah tadi, terus akhirnya berubah menjadi makhluk yang lain. Allah ciptakan otak. Otak asalnya dari sperma, ya. Tidak ada otak yang asalnya dari apa? Nggak ada. Semuanya otak asalnya dari sperma. Bayangkan ya. Otak yang saat sekarang ini bisa menciptakan pesawat yang canggih, HP yang canggih, semuanya yang saat sekarang ini serba canggih asalnya dari sperma. Lalu kalau begitu hebatnya Allah kayak apa ya? Bisa menciptakan sperma, bisa menciptakan orang yang begitu canggih, itu luar biasa. Berarti yang luar biasa sebenarnya apanya? Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itu informasinya Allah yang menginformasikannya. Makanya kalau ada seseorang yang dia mempunyai pemikiran yang canggih, seperti Cina sekarang membuat apa? Matahari ya. Jangan khawatir. Wah, ada orang mengatakan kalau bisa semoga aja matahari itu gagal daripada nanti nyaingi mataharinya Allah. Nggak akan bisa nyaingi Allah. Sehingga Rasulullah itu berpesan pada kita semuanya, termasuk dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit sekali ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sedikit ilmu yang diberikan Allah pada manusia, manusia bisa hebat seperti itu. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, ya. Sehingga termasuk keajaiban Allah tentang berkaitan dengan air susu ibu kemarin yang sudah kita bahas. Nah, sekarang keajaiban Allah kalau tadi berkaitan dengan manusia, ternyata bahwa memang manusia susunannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya nanti berkembang sebagaimana Allah nyatakan, huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Huwallazi ja'ala lakum, dia yang telah menjadikan kalian semuanya, ansa'akum, kalian semuanya tumbuh dari yang semula kecil ya, atau semula dari sperma tadi, akhirnya keluar dari perut ibu kita sudah dalam posisi komplit. Begitu dalam posisi komplit, akhirnya sama Allah melalui air susu ibu, melalui makan, melalui minum, mulai tumbuh besar sampai usia 20 tahun. Begitu usia 20 tahun terus masih bisa berkembang sedikit. Begitu usia 50 tahun, usia 40 tahun, makannya banyak, bisa bertumbuh besar? Gak bisa. Siapa yang mendesain semuanya tadi? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga besarnya seseorang itu bukan karena faktor makanan. Ya, kita umur panjang bukan karena mungkin faktor makanan. Memang Allah sudah kehendaki demikian. Inilah Allah yang menghendaki. Sebagaimana keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Itulah Allah gambarkan kepada kita semuanya keajaiban-keajaiban Allah yang diinformasikan dalam Al-Quran 14 abad tahun yang lalu ternyata betul, ya. Termasuk informasinya Allah tentang masalah dasar lautan, ini ya, dasar lautan. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, au qaudulumatin fil barri luhjiyin yaghshahu maujun min fawqihi sahab, ya. Bahwa dalam lautan itu gelap, yang menutupi kegelapan itu ada ombak,
di atasnya ada ombak lagi, di atasnya lagi ada mendung, nah gitu ya. Dan kegelapan yang ada di dalam lautan itu adalah apabila seseorang itu melihat, maka dia tidak akan bisa melihat apa yang ada di dalam dasar lautan itu karena saking gelapnya. Itu Rasulullah padahal belum pernah menyelam ke dalam lautan. Rasulullah memberikan kabar gembira, memberikan kabar kegembiraan bahwa itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat air seperti ini, kan bening air ini, bening. Mungkin ketika kita melihat di kolam renang sekian meter, kita bisa melihat begitu beningnya. Tetapi kata Allah, begitu di dalam dasar lautan, begitu kegelapan, sehingga orang kalau nyelam itu kadang-kadang harus pakai bawa senter ya, bawa senter. Itu informasinya Rasulullah padahal belum pernah menyelam, ya. Sehingga dalam ilmu pengetahuan itu dijelaskan bahwa ke dalam air laut sekitar setelah 200 meter hampir tidak bisa dijumpai cahaya, bahkan dengan kedalaman mencapai 1 km atau lebih. Nah, ini Rasulullah menginformasikannya bahwa ayat ini tidak perlu direvisi. Ya, gitu ya. Tidak ada satupun ayat-ayat yang layak untuk direvisi. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita pernah melihat ya, ketika di lautan itu ternyata ada dua warna yang berbeda, gitu ya. Dua warna yang berbeda. Ada apa ini? Apakah Rasulullah pernah menjumpai seperti ini? Ya. Apakah Rasulullah pernah mengamati masuk ke ilmu apa? Kelautan itu, Pak? Maritim. Jadi ilmu tentang kelautan, Rasulullah belum pernah belajar tentang ilmu kelautan, tapi Rasulullah menginformasikan melalui ayat Allah, wa huwallazi marajal bahraini hadza adbun furat wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhun wa hijran mahjura. Begitu dalam surat Al-Furqan ya. Termasuk Allah juga menyampaikan di dalam surat Ar-Rahman gitu ya, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ya. Allah ciptakan dua lautan air yang berbeda, Namun kedua-duanya sama-sama airnya, tetapi dia tidak sampai mencampur antara satu dengan yang lainnya. Ini bukan bagian di permukaan saja, sampai dasar lautan begitu, nggak bisa. Rasulullah nggak pernah menyelam ke dalam lautan, sekali lagi ya. Tapi Rasulullah hanya menyampaikan, menginformasikan, begitulah informasinya air lautan. Ya, makanya di sini kita ini sebaiknya memang harus bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Ketika ada seperti ini, coba kita praktekkan betul di mana ada lautan yang modelnya seperti ini. Ya, gitu ya. Kita praktekkan untuk tadabbur alam dalam rangka untuk apa? Membuktikan tentang kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi tentang apa ini? Bumi itu bulat atau datar? Setuju bulat atau datar? Hah? Ada yang berpendapat bulat, ada yang berpendapat datar gitu ya. Tapi ada banyak faktor yang kalau kita amati bumi adalah bulat ya, gitu ya. Bumi bulat. Saya memilih bumi yang bulat walaupun ada mengatakan bumi itu adalah datar. Ketika kita melihat bumi, kita letaknya di mana ini, Pak, sekarang? Di mana letak kita ini? Ini ya Jawa ini ya. Jawa. Yang begitu titik kecil ternyata kita besar di sini ya. Masjid ini besar, ternyata satu titik yang tidak nampak. Ini termasuk yang ini berarti menunjukkan tanah, ini menunjukkan tanah, ini menunjukkan tanah, dan yang ini menunjukkan apa ini? Laut yang berwarna biru. Lalu apa? Allah itu menjelaskan tentang masalah laut dan daratan. Ada di dalam Al-Quran ya, yang bercerita tentang masalah laut itu terdapat 32 ayat ya, 32 ayat. Sedangkan kata darat itu ada terulang 13 kali ya. 13 ayat Al-Quran menjelaskan tentang daratan. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi 45 ayat. Sehingga
apabila angka 32 itu dibandingkan dengan 45 maka menjadi 71%. Menjadi 71%. Sedangkan angka darat yang 13 itu apabila dipersenkan dengan 45 maka menjadi 28%. Berdasarkan data yang ada, hitungan sains, ternyata memang ya 71,11% ini ya, bumi ini berupa lautan dan 28%-nya itu berupa daratan. Nggak tahu apakah ini otak-atik matuk atau memang matuk begitu ya. Ini Al-Quran yang berbicara gitu ya. Hitung-hitungan matematika. Sekali lagi berkaitan dengan matematika nanti banyak yang kita itu menjumpai ayat-ayat Al-Quran ya, yang matematikanya itu ternyata betul, hitungan-hitungan dari matematika itu menunjukkan betul ya gitu ya. Sehingga Allah katakan pula bahwa wa huwallazi sakhkhara al-bahra. Jadi Allah itu juga yang menundukkan lautan. Allah itu ditundukkan ya, Allah menundukkan lautan. Jadi Allah menundukkan lautan untuk apa lautan ditundukkan? Litakulu minhu lahman thariya. Agar kalian semuanya itu bisa makan dari lautan tersebut, ya begitu ya, berupa ikan-ikan yang Masya Allah segar-segar. Nah, sehingga dalam data dari Kemendikbud itu hasil dari lautan di Indonesia itu dalam per tahunnya itu 90 juta ton ikan ya, 90 juta ton ikan itu lautnya orang Indonesia. Makanya orang Indonesia ini wajar kalau makan ikan laut gratis, betul ya? Itu kalau bumi, air, tanah digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Nah, makanya bumi, air, tanah dikuasai oleh negara, digunakan oleh kemakmuran rakyatnya. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ya. Itu konsepnya dari semenjak awal begitu oleh penemu-penemu Indonesia dulu begitu ya. Jadi pejuang-pejuang Indonesia begitu, bagaimana mereka cintanya semangat untuk memerdekakan yang semula dulu itu tanah ini begitu hasil panen dibawa ke Belanda, begitu ada hasil bumi panen dibawa ke Belanda, hasil lautan dibawa ke Belanda. Akhirnya para pejuang kemerdekaan berusaha untuk membuat sebuah undang-undang, jangan sampai seperti nanti ada orang Belanda lagi yang kedua untuk menjajah Indonesia setelah merdeka. Kalau bisa semuanya nanti sandang pangan gratis, kan begitu ya. Air gratis, nah gitu ya. Termasuk hasil dari lautan juga begitu. Inilah Allah Subhanahu wa taala jadikan bahwa ada daging yang segar yang di lautan, wa tastakhriju minhu khilyah, dan demikian pula kalian semuanya bisa mendapatkan nanti macam-macam perhiasan dia, talbasunaha, yang kalian gunakan. Wataral fulka, dan kau melihat ya, di situ ada al fulka, yaitu ada kapal yang berlabuh yakni di lautan tadi, walitabtagu min fadlihi, dan kalian bisa mencari karunia Allah dari lautan tersebut, agar kalian semuanya menjadi orang yang mau mengakui tentang itulah hasil karyanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ini bukan hanya sekedar ketika para sahabat itu diinformasikan tentang ayat ini, surat An-Nahl ayat 14 ini, para sahabat mungkin juga kaget gitu. Rasulullah itu kok, makanya di antara mereka orang-orang kafir itu begitu mendapatkan ayat-ayat seperti ini, apa kata mereka? Muhammad itu tukang sihir, tukang ngelamun. Kok iso nyeritakno tentang masalah semua yang belum pernah terjadi, belum pernah dilihat oleh orang-orang Mekah pada waktu itu yang belum kenal dengan teknologi, yang masih rata-rata ya biasa makan minum tidur, makan minum tidur, belum mengenal alat-alat teknologi canggih. Ya, Masya Allah, itulah luar biasa. Demikian pula uhilla lakum saydul barri, dihalalkan bagi kalian semuanya. Ternyata apa? Allah sudah memberikan kaidah. Walaupun Rasulullah belum pernah untuk melaut atau mungkin mencari ikan di laut, nah gitu ya. Tetapi Rasulullah sudah memberikan aturan, dihalalkan buat kalian semuanya untuk apa?
mencari berburu di lautan berupa ikan-ikannya. Wa ta'amuhu, dan makanannya itu mata'al lakum, kesenangan buat kalian semuanya. Walis sayyarah, demikian pula bisa digunakan untuk perjalanan mobil. Artinya adalah untuk bisa berlayar. Masyaallah ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala luar biasanya. Jadi berkaitan dengan masalah lautan. Nah, sekarang berkaitan dengan masalah gunung. Gini. Apakah Al-Quran sudah menceritakan bagaimana gunung itu? Makanya Allah memberikan keterangan pada kita semuanya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Terus wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, gitu ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Jadi ketika kita bisa mempraktekkan surat apa itu? Surat Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Terus wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. 4 ayat tersebut itu kita bisa praktekkan kalau kita berada di tanah padang pasir. Ya, gitu. Bagaimana kita bisa melihat onta bisa diciptakan oleh Allah, bagaimana kita bisa melihat langit yang ditinggikan oleh Allah, bagaimana kita bisa melihat gunung, dan bagaimana kita bisa melihat bumi yang terhampar begitu luasnya, itu di padang pasir kita bisa melihatnya. Dan khususnya mungkin lebih pasnya lagi ketika lagi umroh, karena ada onta, bisa melihat ontanya, memperhatikan onta, memperhatikan langit ditinggikan, gunung yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luar biasa. Berkaitan dengan masalah gunung, dan menurut penelitian gunung itu terbentuk dari adanya hasil pergerakan tumbukan antara lempeng-lempeng raksasa pembentuk kerak bumi, kemudian berbentuk dataran tinggi berupa gunung. Dari lipatannya itulah sementara pada lapisan bawah akan terbentuk bagian yang menghunjam ke dalam dan yang sangat besar. Nah, gitu ya. Jadi gunung itu begitulah. Apa kata Allah? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autad. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu terhampar, Wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak. Menurut penelitian ternyata betul. Bumi itu gunung itu diciptakan oleh Allah sebagai pasak. Betapa Al-Quran itu bukan hanya sekedar menceritakan sholato, zakato, gak dia moco Quran, bukan itu. Quran berbicara tentang alam, sains. Betapa menunjukkan kenapa Allah memberikan keterangan tentang seperti ini, tentang menunjukkan tentang siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Termasuk Allah memberikan informasi tentang masalah apa yang terjadi pada waktu Rasulullah Muhammad SAW lagi berdakwah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, laqad sadaqallahu rasuluhu ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fathan qariba. Ayat ini turun ketika Rasulullah masih berada di kota Madinah. Dan ketika itu antara orang Mekah dengan orang Madinah itu pokoknya ada perang Badar, sebentar lagi 2 tahun lagi perang Uhud, setelah itu ada perang lagi, terus begitu saja. Jadi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik Mekah itu nggak rela kalau Islam itu menguasai, Islam berkembang, Islam itu diamalkan, gak rela mereka semuanya. Kalau bisa terus perang. Sehingga diantara mereka semuanya kadang-kadang mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini kita Islam itu bisa menang. Ya. Akhirnya ada informasi ini, suatu saat kamu nanti bahwa akan masuk ke Masjidil Haram, yakni ke Mekah, jika Allah berkehendak, dengan aman tanpa ada peperangan, dan kamu bisa untuk mencukur rambut sebagian kalian semuanya, gitu ya, dan kalian semuanya tidak ada perasaan takut sama sekali, sehingga itulah Allah jadikan namanya
Fathu Makkah. Padahal sebelumnya ketika itu perang dan perang dan perang, tetapi Allah menjanjikan begini. Nah, gitu ya. Kok bisa yang setiap saat perang tiba-tiba Allah menjanjikan ketenangan ketika Rasulullah itu melakukan umrah, berkunjung menuju ke Mekah, ke Masjidil Haram. Itulah informasinya Allah Subhanahu wa taala yang dari semenjak awal diinformasikan begitu. Belum lagi tentang masalah Romawi, ya, di dalam surat ya dijelaskan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim ghulibatur rum. Gitu ya. Ghulibatur rum. Ketika ini ayat turun ini posisi kondisi Mekah dan Madinah belum ada apa-apanya. Dua kerajaan yang besar pada waktu itu yang sudah terkenal yaitu Romawi dan Persia. Romawi dan Persia. Begitu Romawi, dua negara besar ini, adidaya yang besar ini berperang, ternyata dimenangkan oleh Persia. Begitu dimenangkan Persia, inilah orang-orang kafir senang mereka, orang musyrik senang. Kenapa? Karena Persia itu identik dengan mereka menyembah berhala. Kalau yang menang Romawi nggak senang mereka, karena Romawi itu identiknya dengan Nabi Muhammad, ahli kitab, ahli kitab, Nasrani, gitu ya. Akhirnya suatu saat itulah yang terjadi, Allah menginformasikan ghulibatur rum. Suatu saat nanti Romawi dimenangkan oleh Allah. Begitu turun ayat ini dalam selang waktu beberapa fi bid'i sinin, gitu ya. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadilah Romawi menang pada waktu itu. Nah, ini informasi-informasi berkaitan dengan masalah keduniaan. Sehingga kembali lagi itulah ilhadir rahimakumullah bahwa zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada satupun informasi yang disampaikan oleh Allah tentang alam semesta, tentang sains, tentang ilmu pengetahuan yang bertolak belakang atau bahkan gak sesuai dengan ilmu pengetahuan, gak ada. Semuanya sesuai. Semuanya sesuai. Sehingga kalau ayat-ayat yang begitu banyak menjelaskan ilmu pengetahuan semuanya sesuai, sehingga kalau Al-Quran menjelaskan tentang teori-teori bagaimana penciptaan Nabi Adam, bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Soleh, gitu ya. Itu ternyata semuanya benar, karena bercerita tentang alam saja benar. Apalagi kalau Al-Quran menceritakan tentang hari akhir, adanya nanti surga, adanya neraka, pasti itu adalah menunjukkan kebenaran. Oleh karena itulah Allah memberikan keterangan kepada kita semuanya dalam ayatnya yang Allah memberikan keterangan ini ya. Ini ayatnya. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ya. Penuhilah bi ahdi dengan janji-janjiku, ufi bi ahdikum, maka aku akan memenuhi kepada kalian semuanya janji kalian. Janji Allah yang ada di dalam Al-Quran itu, kalau kita memenuhi, barang siapa yang beriman dan beramal soleh maka dia akan bahagia. Qad aflahal mu'minun. Siapa yang beriman pasti akan bahagia. Nah, gitu. Sukses fid dunya, sukses fil akhirahnya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan semuanya. Tetapi syaratnya adalah aufu bi ahdi. Penuhi janjiku, maka aku akan penuhi janji kalian semuanya. Ya. Untuk memenangkan dunia, Allah akan menolong pada kita semuanya, tapi penuhi janjiku. Allah akan berikan kebahagiaan pada kita semuanya, penuhi janjiku. Allah akan berikan kenikmatan pada kita semuanya, penuhi janjiku. Termasuk ayat Allah mengatakan bahwa fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kamu. Nah, gitu ya. Jika kita semuanya senantiasa di waktu kesenangan kita ingat kepada Allah, di waktu nanti sedih Allah juga akan ingat pada kita memberikan obat. Ketika kita sehat kita ingat kepada Allah, begitu kondisi sakit Allah ingat kepada kita semuanya untuk memberikan obatnya. Nah, inilah janji-janji Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang dijanjikan Allah itu benar, sebagaimana Allah menginformasikan tentang sains yang bernilai benar. Berkaitan dengan ayat tadi, aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, penuhi janjiku maka aku akan penuhi janji buat kalian semuanya.
Demikian pula ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kepada kalian semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini tadi yang sudah kita baca? Quran itu semuanya, informasinya, perintahnya, larangannya, semuanya itu adalah tidak ada yang menyeleweng, semuanya adalah hudal lil muttaqin. Petunjuk agar kita semuanya menjadi apa? Ulaika humul muflihun, agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Oleh karena itulah berkaitan diri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah jelaskan Ar-Rahman 'allamal Quran. Al-Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjelaskan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, khususnya umat-umat Islam, adalah 'allamal Quran. Kalau kita lihat dari surat Ar-Rahman tersebut, sebenarnya Quran itu bukan hanya untuk orang-orang beriman, juga untuk orang-orang musyrik, juga untuk orang-orang kafir, juga untuk orang-orang saintis. Jadi orang-orang yang ahli tentang masalah itu. Petunjuk banyak sekali yang dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Sehingga kata Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Nah, ini sikap kita bagaimana terhadap Al-Quran. An bin Abbas, Abdullah bin Abbas, dari An Abi Abbas, dari Abbas, Abdullah bin Abbas, dari putranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala, berkata, kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ketika itu berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah bersabda, ya gulam, wahai nak. Jadi Ibnu Abbas itu putranya Abbas. Abbas itu pamannya Rasulullah Muhammad SAW, termasuk yang didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW agar nanti ahli tentang Al-Quran. Nah, itu keponakannya, namanya Ibnu Abbas, putranya Abbas. Ya gulam, wahai nak, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya saya ini mengajari kepada kamu kalimat, yaitu beberapa kalimat. Aku mengajari kepada kamu beberapa kalimat. Apa kalimat itu? Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga Anda. Ya, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kepada Anda. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah itu senantiasa berada di hadapanmu. Jadi sekali lagi ya, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kepada Anda. Di sini menggunakan fi'il mudhari. Jadi siapa saja yang menjaga kepada Allah, Allah senantiasa akan menjaga kepada kita semuanya. Sama seperti ayat yang tadi kita baca, penuhilah janji Allah, maka Allah akan memenuhi janjimu. Ingatlah Allah, maka Allah akan mengingat kamu. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa menjaga Allah itu bagaimana. Kalau kita menjaga sepeda motor di depan, oh caranya kita ya ditunggu, nah, gitu ya. Bagaimana kalau kita disuruh menjaga kambing, ya dikasih makan, dikasih ini ya. Bagaimana kita menjaga rumah, ya ditunggu atau dikunci, kita keluar sebentar, itu menjaga. Bagaimana kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah itu adalah al-ghaib, tidak nampak. Para mufassir berikan keterangan di sini menjaga Allah itu adalah bi'ayyura'i huquqallahi ta'ala, yakni kita ini menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya Allah Subhanahu wa taala? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Menyembah itu berarti artinya apa? Seperti tadi yang sudah kita jelaskan, artinya kita mengakui ternyata kita ada ini diciptakan oleh Allah. Kita punya mata dua ini ternyata pinjaman datangnya dari Allah. Punya telinga yang bisa mendengar, lisan bisa berucap, tangan bisa bergerak, kaki bisa berjalan, semuanya pinjaman datangnya dari Allah. Ternyata adanya alam digunakan untuk kesejahteraan kita semuanya, itu juga merupakan hasil karyanya Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwa semuanya itu milik Allah berarti artinya bi'ayyura'i huquqallah. Kalau kita sudah merasa ternyata Allah itu hebat, ternyata Allah itu luar biasa, barulah kata-kata itu muncul,
Qul a'udzu birabbin nas. Allah itu yang mengatur manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia. Ini sudah atau belum? Ini selesai ngajinya? Sebelum. Ya. Jadi maksud yang pertama adalah bi ayyura'i huquqallahi ta'ala. Jadi menjaga hak-haknya Allah, artinya memang bumi ini yang menciptakan Allah. Kita mengakuinya. Kita semuanya ciptaan Allah, kita mengakuinya. Bentuk pengakuan itulah akhirnya kita sholat. Bentuk pengakuan itulah akhirnya kita berzikir subhanallah, alhamdulillah. Makanya kalau kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, maka kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah ketika mengucapkan la ilaha illallah. Jangan cuma sering la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allah. Ilmuilah. Setelah kita mengilmui ternyata dunia ini seperti inilah diciptakan oleh Allah, layak kita mengucapkan Allahu Akbar. Ketika Allah mengatur alam semesta itu ternyata penuh dengan kasih sayang, bukan hanya sekedar mencipta saja, ternyata semuanya bermanfaat, kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah. Makanya barang siapa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, pahalanya sepenuh langit dengan bumi, ya itu yang luar biasa ya. Nah, itu menjaga hak-haknya Allah ya. Hak-haknya Allah kita akui betul. Adanya orang hebat karena Allah memang menjadikan dia hebat. Jangan kita hebatnya orang. Ketika ada penyanyi yang suaranya sungguh luar biasa, yang kita puji siapa? Yang kita puji siapa? Wah. Ketika ada Ayu Ting Ting, lagunya begitu, yang kita puji siapa? Ya Ayu Ting Tingnya. Seharusnya siapa ketika kita mendengarkan lagu yang begitu indah, suara yang begitu melingking? Allah yang menciptakan tenggorokan sehingga bisa mengeluarkan pita suara itu, akhirnya bisa mengeluarkan suara yang begitu indah. Allah yang mendesain. Banyak di antara kita kagum dengan manusia, tidak kagum kepada siapa yang dibalik kehebatan manusia. Bisa berpikir Einstein hebatnya kayak apa, kayak Galileo, tentang masalah fisika, kimia, agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya begitu kita mengucapkan la ilaha illallah, yang hebat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak-haknya Allah. Makanya orang-orang yang menutupi tentang itu sebenarnya haknya Allah yang layak diacungi jempol gitu ya. Bukan manusia, bukan penyanyi, bukan politikus, bukan mereka yang pandai berbicara, bukan. Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang banyak di antara kita tertipu oleh dunia, gitu ya. Memang pandainya setan itu untuk mengelabui kita semuanya, pandai. Mata kita melihat akhirnya, kagum bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menjaga tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka layak kita untuk wayaltazimu bi awamirihi. Jadi orang menjaga Allah itu artinya adalah menjaga, mengakui akan kebesaran Allah. Yang berikutnya lagi adalah karena kita sudah tunduk, ya Allah, Engkau memang hebat. Begitu ada ayat aqimis shalah, dirikanlah salat, kita salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, kita melakukan zakat. Kita bersama-sama. Ada sebuah cerita ya yang saya kok ada masih orang begini ceritanya. Suatu saat ada seorang peneliti ya, dia dari Amerika, itu meneliti di Afrika bagian pedalaman, meneliti ya. Kebetulan begitu di foto itu ada fotonya, dia lagi membawa fotografer yang super canggih itu. Di samping kiri kanannya ada anak-anak Afrika, jumlahnya 5 atau 10 itu lupa saya. Masih pakai koteka, kain yang ditaruh di depan, kain ditaruh di belakang, terus ditali. Bukan celana. Dia nggak pakai kaos, dia cuma pakai itu aja. Nah, akhirnya dia mencoba gimana sih mereka perilaku mereka, karena dia kan meneliti tentang masyarakat, kondisi masyarakat. Begitu diteliti, akhirnya begitu anaknya kumpul di sini ini, ada 10 anak di agak jauh sana itu, nak ya, itu di sana itu ada sekeranjang buah-buahan. Kalian untuk permainan kali ini silahkan nanti tak hitungi 1, 2, 3, kalian lari ke sana. Begitu lari ke sana, siapa nanti yang menang, yang paling duluan untuk memegang buah-buahan tersebut, silahkan bawa pulang. Silahkan bawa
pulang. Wah, akhirnya siap semuanya? Siap. Wah, gitu. Dihitungi 1, 2, 3. Ternyata mereka semuanya berjalan dengan tegapnya. Berjalan terus bersama, mendekati buah-buahan tersebut, dipegang bersama-sama. Loh, si ahli ini tadi, peneliti ini kaget. Loh, tadi saya bilangnya apa? Kejar itu kamu yang harus menang dan bisa bawa untuk pulang pada orang tuamu. Kenapa kamu kok berjalan sendiri-sendiri? Kita diajarkan oleh orang tua kita, makan satu, makan bersama. Tidak makan satu, semuanya tidak makan. Itu adalah sudah menjadi tradisi di masyarakat sini, Masya Allah. Kalau saya melihatnya, ya Allah, betapa kita kadang-kadang jauh dari nilai Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kepada kita semuanya untuk ta'awanu alal birri, saling kita menolong, saling berkasih sayang, saling untuk berbagi, saling. Tapi apa yang terjadi di antara kita? Ketika kita punya toko, sing lain lah iso gak ono sing tuku, tokone nanggon aku kabeh. Gitu kalau bisa ya. Kalau kita sebagai apa gitu, pokoknya sing menang kudu aku tok. Ini jiwa-jiwa kan tidak sesuai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu ya. Makanya itu Masya Allah. Nah, ini artinya bagaimana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah yang banyak ya. Perintah-perintah Allah, kata Imam Nawawi, ada 1000 perintah. Ada 1000 perintah dalam Al-Qur'an. Yang sudah kita jalankan masih berapa? Berikutnya lagi, menjaga Allah itu adalah artinya kita ini wayakifa inda hududis syar'i fala yata'adda. Dan kita senantiasa berada di dalam batasan-batasan syariat dan kita tidak melampauinya. Ya, tidak melampauinya. Jadi berdasarkan sains tadi, ya ngapain kita harus melampaui? Itu nanti akan berdampak mendolimi kita. Wa yamna jawarihahu, dan mencegah bagaimana anggota tubuh kita. Allah menciptakan mata, Allah menciptakan telinga, Allah menciptakan tangan, mulut, lisan, kemaluan, terus kaki, semuanya min istighdamnya fi ghairi ma khuliqat. Tidak digunakan kecuali memang itu semuanya apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Kalau kita menjaga haknya Allah seperti itu, maka apa yang terjadi, Allah akan memberikan kepada kita semuanya keistimewaannya untuk kita. Sebagaimana kemarin yang kita lihat yang ada di mana itu ya, Gunung Semeru ya. Begitu Gunung Semeru tersebut meletus, ternyata semuanya satu kampung itu rumahnya tenggelam. Ada satu rumah yang tidak tenggelam ya. Satu rumah ya. Rumahnya Pak siapa? Pak Roh ya. Kenapa itu Pak katanya? Apa? Jadi ada satu yang pernah saya ini tiap malam baca surat Yasin 3 kali katanya. Baca surat Yasin 3 kali. Seperti surat Yasin itu hebat. Hah? Bentar, pertanyaannya, kenapa yang dibaca surat Yasin? Kenapa? Kalau dugaan saya, karena orangnya mungkin bisanya cuma baca surat Yasin. Loh, iya kira kalau seandainya dia bisa baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, akan dibaca semuanya. Karena dia bisanya mungkin selama ini di situ belum ada pengajaran yang macam-macam. Isana maca surat Yasin dulu sebelum pindah ke situ, macane cuma surat Yasin tok Kamis malam Jumat. Akhirnya begitu dibawa ke sana juga isane maca surat Yasin tok. Pokok isone iki, ya Allah, aku menjaga ayat-ayatmu. Jangan sampai di sini enggak ada ayat-ayatmu yang terbaca sehingga rumahnya pun terjaga. Kenapa? Karena menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia nggak paham tentang maksud baca surat Yasin itu apa. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Termasuk yang ada di Jawa Tengah ya. Satu pasar yang semuanya terbakar. Betul ya? Satu pasar terbakar. Satu kios yang tidak terbakar. Alasannya apa? Karena dia itu suka memberi kepada makanan orang fakir miskin. Begitu ada orang beli, Pak, ini gimana? Kurang 5.000, aku nggak punya duit. Wis gowonai. Sementara kadang-kadang kita kurang 1.000 gak oleh, kudu dibayar 1.000 ini uang ini. Tapi sementara dia nggak begitu. Ada orang minta dikasih, ada orang butuh dikasih. Karena dia suka ngasih, itulah menjaga apa? Hambanya Allah sehingga dia bisa makan, menjaga dan menjaga, Allah ganti menjaganya. Belum lagi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi.
Suatu saat ceritanya sedikit ya cerita. Ketika Nabi Khidir alaihissalam lagi ada muridnya namanya Nabi Musa. Ya betul ya. Ketika dalam perjalanan yang cukup jauh, terakhir karena sudah capek, akhirnya masuk dalam sebuah perkampungan. Mungkin namanya perkampungan Beratang misalkan saja ya. Begitu masuk perkampungan Beratang itu, masuk rumah pertama minta air, nggak ada air untuk orang luar. Masuk lagi minta nasi, nggak dikasih. Minta lagi, nggak dikasih lagi. Satu kampung nggak ada yang ngasih semuanya. Berarti orangnya orang pelit-pelit semuanya. Orang mana tadi? Beratang sana, bukan Beratang sini. Orangnya pelit-pelit semuanya. Akhirnya karena capek, akhirnya duduk. Begitu duduk di pos kampling itu, akhirnya Nabi Khidir tergerak, ini posnya akan reot, akan ambruk. Akhirnya sama dia diperbaiki, akhirnya ditegakkan tiangnya. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa itu kan nabi yang sering diprotes sama umatnya ya. Diperintahkan ini umatnya protes, diperintahkan ini umatnya protes. Ganti, begitu Nabi Musa itu berguru, dia juga suka protes, betul ya? Begitu kan ceritanya dalam surat Al-Kahfi, protes saja. Begitu akhirnya protes. Ini pos kampling ini orangnya satu kampung pelit-pelit, duwe pos kampling ngarepe rusak. Kenapa kamu malah justru yang memperbaikinya? Kok nggak dipikir dulu sih? Orang kampung pelit-pelit semuanya ini. Akhirnya kata Nabi Khidir dalam cerita yang cukup panjang, akhirnya kamu tahu ya, Allah itu menjadikan di sini di bawah pos kampling itu ada harta warisannya milik orang tua, kedua orang tua yang orang tuanya sudah meninggal dunia, dan ini miliknya anak yatim. Kalau ini nanti roboh, diketahui oleh orang kampung ini, harta peninggalannya nanti pasti akan diambil sebelum orang tua, sebelum anak yatim tadi besar. Makanya harus dijaga dahulu. Allah nanti akan memberikannya di waktu dia sudah waktunya mengambil harta tersebut. Dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Kahfi ayat 82 ya. Wa kana abuhuma sholiha. Gara-gara orang tuanya yang soleh itu apa? Menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala ya. Perintahnya bagus, larangannya dia tinggalkan, suka menolong. Karena dia kedua orang tuanya soleh, hartanya pun, warisannya pun dijaga oleh Allah. Jangan sampai diambil oleh orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Makanya insya Allah kalau kita semuanya soleh-soleh di sini ya, insya Allah ketika anak-anak kita ya, kondisi anak-anak kita nggak akan memperebutkan warisan. Kenapa? Karena orang tuanya soleh. Bayangkan, jaga. Yang terakhir ceritanya tentang Ashabul Kahfi, betul ya? Ashabul Kahfi itu 7 atau 5 atau 3 pemuda yang dia itu menjaga imannya sehingga harus pergi meninggalkan kampung halamannya. Ketika meninggalkan kampung halamannya itu ternyata dia kan kebiasaan orang kampung di situ itu kan persembahan kepada berhala, minum-minuman memabukkan, terus mengagung-agungkan rajanya. Begitu karena ada 7 pemuda ini yang dia tuh gak setuju dengan itu, dia pergi. Begitu pergi itu ternyata diendus oleh intel. Wah, akhirnya dipegang oleh intel, dihakimi. Dibawa ke pengadilan. Begitu dibawa ke pengadilan ini orang-orang kaget semuanya. Anaknya pejabat, anaknya konglomerat, anaknya orang kaya, anaknya orang biasa. Waduh, gimana ini? Akhirnya hakimnya ketika mau ngadili ya rodok sungkan. Kalau seandainya orang bawaan semuanya itu langsung masuk penjara, langsung dihakimi, bunuh. Itu kalau orang-orang bawahan. Ternyata zaman dahulu itu begitu modelnya. Gitu ya. Jadi karena anaknya pejabat, udahlah. Sekarang gini ya, tak kasih waktu selama 1 minggu. Apabila kamu semuanya nanti 1 minggu balik lagi sini menyatakan bahwa kamu setuju dengan kita, perilaku kita menyembah pada berhala, maka kamu boleh tetap di sini. Tetapi kalau kamu seperti perilaku kamu sebelumnya menyingkir, maka kamu akan dipenjarakan atau hukumnya adalah mati. Akhirnya 1 minggu ini mereka berpikir diputuskan, kita tinggalkan harta kita tinggalkan mungkin calon kita menjadi pejabat, kita tinggalkan keluarga kita, pergi ke suatu tempat untuk menjaga iman, haknya Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu. Akhirnya begitu pergi Allah selamatkan, masuk ke dalam gua. Begitu masuk ke dalam gua, akhirnya apa yang terjadi? Tidur berapa lama? 309 tahun. Orang kalau usianya 309 tahun rambutnya sudah gimana? Wajahnya gimana? Ternyata begitu dia tidur 309 tahun tadi, begitu bangun dia,
Kita tidur rasanya kok nyenyak sekali ya. Berapa lama? Enggak, masih setengah hari. Masih cuma setengah hari. 15 2 atau 3 jam cuma begitu aja. Akhirnya begitu selesai tidur tadi, ternyata apa? Dia enggak kaget. Kenapa? Rambut tidak memanjang, kuku tidak memanjang, baju yang dipakai tidak robek. Bayangkan itu sudah berapa tahun nih dia? 309 tahun. Makanya kalau ibu-ibu pengen awet muda, berperilakulah seperti Ashabul Kahfi. Bukan masuk guanya, menjaga nilai iman. Kita pun juga begitu ya. Oleh karena itulah di situ 309 tahun, kenapa dia tidak lapar? Allah yang menjaganya. Kenapa kalau tidur kita orang tidur itu 10 hari saja kira-kira bagian yang kena kasur gimana? Lecet. Ini 309 tahun. Apa kata Allah? Wa nukallibuhum dzatal yamini wa dzatas simal. Allah jadikan bolak-balik. Ada cacing yang akan mendekat, dibalik lagi, kaget dia, pergi. Ada mungkin ular yang akan menggigit, dibalik lagi, pergi lagi. Akhirnya dibolak-balikkan, akhirnya dia tidak gosong wajahnya dan tetap dijaga oleh Allah 309 tahun. Kenapa? Karena menjaga Allah, Allah menjaganya. Semoga aja dengan kita hadir di masjid, kita cinta kepada Al-Quran, cinta dengan Islam, kita cinta dengan taklim, kita cinta ukhuwah, kita menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga kita semuanya, jaga harta kita semuanya. Semoga Allah juga jaga usia kita, usia panjang yang barokah. Allah jadikan kepada kita semuanya rizki yang barokah. Allah jadikan keluarga kita juga keluarga yang barokah. Dan termasuk di sini mohon doa. Nanti akan ada pernikahan putri dari Bapak Nur almarhum dan Ibu Mudrikah ya. Ya ini putrinya Rahmawati siapa? Nurfatul Farihah. Ya, insyaallah akan menikah dengan Ridho Inamullah ya, putra Bapak Masrul Hamami dan Ibu Jumiati. Menikahnya insyaallah Sabtu tanggal 22 Januari. Ya. Semoga aja Allah berikan kepada persiapan selama ini yang dipersiapkan akan terjadinya pernikahan. Semoga Allah memudahkannya. Amin. Sehingga tidak hujan, mungkin tidak ada sesuatu yang akan menyebabkan tidak terjadinya akad nikah. Dan semoga aja ketika pernikahan semuanya lancar, semuanya sehat walafiat. Allah berikan dalam pernikahan nanti betul-betul dirahmati oleh Allah SWT, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Semoga aja bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.